Pemirsa, tanggul Sungai Citarum jebol sehingga merendam permukiman warga Kampung Cangkring, Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini petugas terus mengevakuasi warga yang masih terjebak. Tanggul Sungai Citarum di Kampung Babakan, Banten, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, jebol pada Sabtu malam. Akibatnya luapan air Sungai Citarum merendam permukiman warga di Kampung Cangkring, Desa Jaya Laksana, Kabupaten Bekasi. Ketinggian air, pemirsa, bahkan mencapai bagian atap rumah warga. Sementara itu, TNI Angkatan Laut terus berupaya mengevakuasi warga serta memberikan bantuan logistik menggunakan perahu karet. Warga berharap agar tanggul yang jebol segera diperbaiki. Ya, pemirsa dan juga Wilson, hingga saat ini petugas masih terus mengevakuasi warga mengingat banjir ataupun juga air ini masih merendam pemukiman warga. Betul sekali lagi, bagaimana kondisi di pengungsian? Kita sudah terhubung dengan Nadia Raisa yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Nadia, bagaimana lokasi pengungsian saat ini dan bagaimana kondisi tanggul yang jebol? Ya, Wilson dan juga Deta, saat ini saya sedang berada di salah satu titik pengungsian Kampung Garon Cangkring, Desa Jaya Laksana, Kabupaten Bekasi yang terendam banjir akibat jebolnya tanggul di Sungai Citarum yang mengalir ke Sungai Ciherang lalu menggenangi permukiman dan juga sawah milik warga. Tadi TNI Angkatan Laut sudah memberikan bantuan berupa logistik dan dibagikan ke beberapa titik pengungsian. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi saya akan bertanya-tanya dengan Kepala Desa Jaya Laksana, Bapak Irwansyah. Ya Pak, selamat siang. Mungkin bisa dijelaskan di sini tuh ada berapa kepala keluarga dan banjirnya sendiri ini ketinggiannya mencapai berapa nih Pak? Ya, kembali saya jelaskan di sini terdiri dari 2 KRT-an yang terisolir karena banjir luapan Citarum, air Citarum. Ini ketinggiannya paling tinggi 2 meter gitu. Nah Pak, terus bisa dijelaskan nggak sih, tadi kan sudah diberikan bantuan nih Pak, ya. Tapi apa sih yang masih dibutuhkan dan masih kurang di titik pengungsian ini Pak? Ya, sebelumnya terima kasih banyak juga ya kami ucapkan kepada Kasal, Kepala Satuan Angkatan Laut yang sudah berkontribusi di desa kami yang memang terdampak banjir. Jadi di sini alhamdulillah anggota TNI Angkatan Laut sudah berpartisipasi mengevakuasi warga kami yang memang terdampak banjir, dan sekarang juga sudah lagi mendistribusikan bantuan berupa makanan, salinan, dan banyak juga yang lainnya seperti itu. Yang masih kurang apa nih Pak? Ya, yang saya butuhkan sekarang warga memang sudah terlihat di sini lagi mengeluh penyakit kulit gatal-gatal gitu Mbak. Nah, yang dibutuhkan obat-obatan penyakit kulit seperti gatal-gatal. Pak, kalau dari pemerintah sendiri sudah ada nggak sih tindakan untuk memperbaiki atau menanggulangi tanggul yang jebol ini, Pak? Ya, saya harapkan ya, dari tahun kemarin saya berharap tanggul yang Citarum yang jebol memang sudah ditanggulangi. Cuma kembali lagi tolong sepanjang aliran Citarum ini diperbaikilah tanggulnya. Karena memang banjir ini efek dari jebolnya tanggul Citarum. Jadi sampai kemarin nih Cabang Bungin, Desa Jaya Laksana tepatnya air Citarum. Dan kembali lagi memang setiap tahun musim banjir luapan Ciherang juga memang membuat desa kami terutama RT 09 dan 12 di Jaya Laksana ini luapan Ciherang. Jadi untuk kedepannya saya harapkan pemerintah terkait untuk agar meninggikan tanggul yang ada di Ciherang itu. Terima kasih Pak. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Kolonel Laut Teknik Wahyudin Arif dan Satgas Banjir Koarmada 1. Ya Pak, boleh dijelaskan ini ada berapa titik pengungsian sih yang diberikan atau didistribusikan bantuan-bantuan nih Pak? Yang jelas untuk kita dengan menggunakan sekoci karet sementara ini baru 4 titik Mbak. Mungkin nanti dengan adanya penambahan ketinggian air yang melimpah, mungkin nanti akan ada lagi posko-posko baru yang memang harus didistribusikan lewat sekoci karet. Itu aja Mbak. Oke Pak, terus kendala-kendalanya apa sih dalam pendistribusian ini? Ya, kendala-kendalanya kalau kita masih yang bertahan di rumah-rumah itu Mbak, karena masuk gang-gang kecil, sekoci kita olah geraknya terbatas. Itu aja Mbak.
Terima kasih Pak atas waktunya. Ya Wilson, Deta dan juga pemirsa, perlu diketahui untuk mencapai ke titik-titik pengungsian ini kita harus menggunakan perahu karet karena memang untuk akses jalan darat sendiri sudah tidak dapat dilalui. Maka kita harus melalui jalan air dikarenakan baik permukiman dan juga sawah sudah tergenang banjir. Dan warga juga berharap agar pemerintah segera menanggulangi bencana banjir ini karena ini bukan kali pertama. Ya, Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Perbaikan tanggul sangat diharapkan oleh warga agar kejadian tidak berulang kembali.